Halo, nama saya Ben Honesto Pardede. Saya mahasiswa Prodi Teknik Mesin Universitas Udayana dengan NIM 230553182. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya, yaitu metalurgi pada bagian struktur logam dan paduan. Di sini saya mengambil referensi dari Metalurgi for Non-Metallurgists Second Edition by Arthur C. Riordan. Berikut isinya: 1. Profil atom, 2. Ikatan antar atom, 3. Struktur dan cacat kristal, 4. Struktur kristal logam, 5. Difusi, 6. Larutan padat, 7. Alotropi besi, 8. Peleburan, 9. Struktur solidifikasi, 10. Diagram fase kesetimbangan, 11. Termodinamika kimia, dan ke-12 perubahan fase. Lanjut ke profil atom. Sini bisa kita lihat atomnya. 1. Profil atom. Bahan penyusun semua materi termasuk logam adalah atom, yang dalam bahasa Yunani berarti tidak dapat dipotong. Konsep atom berasal dari koloni Ionia di Abdera, Yunani Utara sekitar tahun 430 sebelum Masehi. Tempat Demokritus dari Abdera pertama kali mengusulkan bahwa semua materi tersusun dari kumpulan atom yang rumit, dan semua materi dalam bentuk apapun termasuk gas, cair, atau padat terdiri dari atom-atom kecil yang sangat kecil sehingga diperlukan tumpukan sekitar 500.000 atom untuk menyamai ketebalan selembar kertas. Dan untuk konsep-konsep atom telah dikembangkan hingga saat ini. Pada awal abad ke-20 dengan ditemukannya elektron, diketahui bahwa atom bukanlah sesuatu yang bisa dibagi-bagi atau adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi. Dan pada tahun 1911, Niels Bohr mengembangkan model sederhana atom hidrogen yang terdiri dari satu atom menempati kulit terluar suatu atom yang juga dikenal sebagai elektron valensi, yang bisa kita lihat gambarnya pada sebelah kiri. Tabel periodik yang mencantumkan berbagai jenis atom yang telah ditemukan dan menyusunnya dalam kolom sesuai dengan jumlah elektron valensi yang dimilikinya. Terus kita masuk ke ikatan antar atom. Atom berinteraksi satu sama lain untuk membentuk keadaan atau fase materi yang berbeda. 4 wujud dasar materi adalah pada cair, gas, dan plasma. Atom-atom tidak terikat erat dalam cairan. Cairan dan gas dibandingkan padatan yang menghasilkan tingkat mobilitas atom yang tinggi antar atom. Plasma adalah gas yang terdiri dari partikel bermuatan listrik, biasanya elektron, tetapi terkadang juga terdiri dari ion. Plasma dapat terbentuk pada suhu yang sangat tinggi, atau ketika elektron atau ion dikumpulkan dalam suatu ruangan, seperti yang terjadi dalam beberapa operasi perlakuan panas plasma. Berbeda dengan gas dan cairan, atom-atom dalam zat padat terikat lebih erat dengan atom-atom tetangganya. Pola geometri susunan atom-atom dalam suatu zat padat dapat bervariasi tergantung pada sifat ikatan antar atom, suhu, dan jumlah relatif berbagai jenis atom yang ada. Benda padat mempunyai struktur acak atau simetris secara spasial struktur. Dalam padatan pada prinsipnya ada dua kelas umum ikatan atom, yaitu obligasi primer dan sekunder. Ikatan primer lebih kuat daripada ikatan sekunder, dan contohnya termasuk ikatan ionik, kovalen, dan logam. Obligasi sekunder relatif lemah dibandingkan dengan obligasi primer dan hanya dominan jika salah satu obligasi primer tidak ada. Contohnya adalah ikatan van der Waals dan ikatan hidrogen. Apabila dua atom didekatkan satu sama lain, maka akan terjadi gaya tolak-menolak antara elektron-elektron yang bermuatan negatif pada masing-masing atom. Gaya tolak-menolak meningkat dengan cepat seiring dengan berkurangnya jarak pemisah antar atom. Namun bila jarak pisahnya besar, terdapat gaya tarik-menarik antara muatan inti positif dan muatan negatif elektron. Pada jarak tertentu, gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak ini menyimbangkan dan gaya totalnya sama dengan 0. Pada jarak kesetimbangan ini, energi potensial berada pada titik minimum seperti ditunjukkan pada gambar 2.3
Besarnya ikatan energi potensial ini disebut dengan energi ikatan dan bisa dinyatakan dalam satuan kilojoule energi per mol. Kilojoule per mol. Energi ikatan primer berkisar antara 100 sampai 1000 kilojoule per mol. Struktur dan cacat kristal. Ketika suatu zat membeku saat didinginkan dari keadaan cair, ia membentuk padatan yang merupakan struktur SMOR, ketidaksempurnaan kristal dan deformasi plastik. Ketidaksempurnaan atau cacat ini dapat berdampak pada sifat-sifat bahan, baik secara positif maupun negatif. Mereka dapat memainkan peran penting dalam proses seperti deformasi mekanis, anil, pengendapan, difusi, dan sintering. Dan cacat ketidaksempurnaan ini dapat dengan mudah diklasifikasikan dalam 4 divisi utama, yaitu cacat titik, cacat garis, cacat permukaan, dan cacat volume. Cacat titik, juga dikenal sebagai cacat dimensi nol, terjadi pada setiap simpul kisi yang memiliki kekosongan atau atom yang hilang. Atom tambahan, interstisial atau atom pengotor atau atom pengganti. Cacat titik juga dikenal sebagai cacat dimensi nol, terjadi pada setiap simpul kisi yang memiliki kekosongan atau atom yang hilang. Atom tambahan, interstisial atau atom pengotor atau atom pengganti. Cacat titik melekat pada keadaan setimbang dan karenanya ditentukan oleh suhu, tekanan, dan komposisi. Sebaliknya, keberadaan dan konsentrasi cacat garis, permukaan, dan volume bergantung pada cara logam awalnya dibentuk dan selanjutnya diproses. Kedua, ada cacat garis atau cacat satu dimensi. Dikenal sebagai dislokasi dan terletak di sepanjang sumbu atom dalam kisi kristal. Jenis cacat garis yang utama adalah dislokasi tepi, di mana terdapat bidang parsial atom ekstra di atas atau di bawah garis dislokasi yang ditandai dengan simbol pada gambar 2.13. Dislokasi dapat bersifat positif atau negatif bergantung pada apakah baris atom tambahan berada pada bidang di atas atau di bawah garis dislokasi. Jenis cacat garis penting lainnya adalah adislokasi sekrup. Jenis cacat garis khusus ini memiliki sumbu spiral yang menghubungkan dua bidang yang biasanya sejajar. Kebanyakan logam mempunyai sejumlah besar dislokasi campuran yang merupakan kombinasi dislokasi tepi dan dislokasi ulir. Ketiga, ada cacat permukaan atau bidang. Terjadi setiap kali struktur kristal suatu logam terputus-putus pada suatu bidang. Cacat permukaan meluas kedua arah pada ketebalan hanya 1 atau 2 parameter kisi. Misalnya, batas butir adalah gangguan permukaan antara kisi kristal butir ran. Cacat permukaan atau bidang terjadi setiap kali struktur kristal suatu logam terputus-putus pada suatu bidang. Cacat permukaan meluas kedua arah pada permukaan yang relatif besar dengan ketebalan hanya 1 atau 2 parameter kisi. Misalnya, batas butir adalah gangguan permukaan antara kisi kristal butiran individu. Batas butir dan batas fase tidak bergantung pada struktur kristal. Jenis cacat permukaan lainnya juga terjadi di dalam kristal dan bergantung pada struktur kristal. Cacat permukaan dalam kisi kristal dapat terjadi karena 4 tahap. Keempat, ada cacat volume, termasuk diskontinuitas seperti porositas, inklusi, dan retakan mikro yang hampir selalu mengurangi kekuatan dan ketahanan terhadap patah. Pengurangan yang terjadi bisa sangat besar, bahkan ketika jumlah cacatnya relatif kecil. Penyusutan selama pemadatan dapat mengakibatkan mikroporositas, yaitu porositas yang memiliki diameter sekitar mikrometer. Pada logam, porositas lebih banyak ditemukan pada produk coran dibandingkan produk tempa. Deformasi plastis yang luas selama produksi logam tempa biasanya cukup untuk menyembuhkan atau menutup mikroporositas
porositas internal. Sekarang kita masuk ke struktur kristal logam. Sebagian besar bahan logam adalah polikristalin, artinya mereka terdiri dari banyak kristal yang sangat kecil, atau bisa dibilang biji-bijian, terbentuk selama pemadatan. Sebagian besar logam dan paduan dan banyak butir berbeda biasanya terbentuk secara independen untuk menghasilkan struktur mikro polikristalin selama pemadatan. Namun, metode pemadatan khusus juga digunakan untuk menghasilkan paduan dengan ukuran yang besar. Dan dalam kondisi tertentu, struktur ini dapat diproduksi dengan orientasi butir yang diinginkan. Hal ini bermanfaat dalam aplikasi suhu tinggi dan lain-lain. Jika butiran memiliki struktur case yang sama, logam atau paduan bisa disebut sebagai bahan fasa tunggal. Namun dalam banyak kasus, butiran dalam bahan polikristalin memiliki struktur case yang berbeda. Misalnya pada paduan dua fase, akan terdiri dari beberapa butir dengan satu struktur kristal dan butir lain dengan struktur kristal berbeda. Paduan seringkali terdiri dari beberapa fasa termasuk senyawa atau intermetalik yang berbeda. Meskipun demikian, butiran logam cenderung memiliki salah satu dari tiga struktur kisi berikut, yaitu FCC atau Face Centered Cubic, BCC atau Body Centered Cubic, dan HCP Hexagonal Close Packed. Yang pertama yaitu sistem kubik berpusat wajah atau FCC, yaitu Face Centered Cubic. Sistem kubik berpusat muka ditunjukkan pada gambar 29, bisa kita lihat ya. Sesuai dengan namanya, selain atom sudut terdapat atom yang terletak dan terpusat pada setiap sisinya. Karena masing-masing atom yang terletak pada permukaan adalah milik 2 sel satuan dan 8 atom sudut masing-masing milik 8 sel satuan, maka jumlah total atom yang termasuk dalam sel satuan adalah 4. Logam kubik berpusat muka mengemas atom ke dalam struktur kristal 3 dimensi yang sangat efisien dalam memanfaatkan ruang yang tersedia di dalam struktur. Logam kubik berpusat muka mengemas atom ke dalam struktur kristal 3 dimensi yang sangat efisien dalam memanfaatkan ruang yang tersedia di dalam struktur. Faktor pengepakan atom atau volume atom dalam sel satuan dibagi volume sel satuan adalah 0,74 untuk struktur FCC. Ini adalah kemasan terpadat yang dapat diperoleh dalam struktur kristal apapun, dan dengan demikian sistem FCC disebut sebagai struktur kemasan tertutup. Atom-atom dalam struktur FCC memiliki 12 atom tetangga. Atom-atom dalam struktur FCC memiliki 12 atom tetangga terdekat, juga disebut bilangan koordinasi, yaitu struktur FCC memiliki Cn sama dengan 12. Kedua, kita bisa lihat ada HCP, Hexagonal Close Packed, sistem paket tertutup heksagonal. Atom-atom dalam struktur HCP juga tersusun di sepanjang bidang yang padat. Atom-atom pada bidang padat heksagonal mempunyai susunan yang sama dengan atom-atom pada bidang padat FCC. Namun struktur HCP, bidang-bidang ini mengulangi setiap lapisan lainnya untuk memberikan urutan penumpukan ABA seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jumlah atom yang termasuk dalam sel satuan HCP adalah 6 dan faktor pengepakan atom adalah 0,74. Selain itu, bilangan koordinasi yang diperoleh untuk struktur HCP yaitu Cn sama dengan 12 sama dengan struktur FCC. Aturan dasar kristalografi adalah jika bilangan koordinasi dua sel satuan yang mempunyai adalah sama, maka keduanya akan mempunyai faktor pengepakan yang sama. Yang ketiga, yang terakhir, kita mempunyai sistem kubik berpusat pada tubuh, Body Centered Cubic atau BCC. Sistem kubik berpusat badan ditunjukkan pada gambar 2.11, itu bisa kita lihat. Mirip dengan sistem kubik sederhana, hanya saja ia memiliki atom tambahan yang terletak di tengah struktur. Karena atom pusat seluruhnya termasuk dalam sel satuan yang bersangkutan, maka jumlah atom yang termasuk dalam sel satuan BCC adalah 2. Bilangan koordinasi struktur BCC adalah 8 karena atom pusat penuh bersentuhan dengan 8 atom tetangga yang terletak di titik sudut kisi. Faktor pengepakan atom untuk struktur BCC adalah 0,68 sehingga lebih kecil dibandingkan struktur FCC dan HCP.
Meskipun kristal BCC bukanlah struktur padat, namun merupakan struktur keseimbangan 15 unsur logam pada suhu kamar, termasuk banyak unsur transisi penting seperti besi, nikel, titanium, dan zirconium. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu meskipun setiap atom hanya memiliki 8 atom terdekat bertetangga, 6 atom tetangga terdekat kedua lebih dekat pada struktur BCC dibandingkan pada FCC. Perhitungan menunjukkan bahwa obligasi tetangga terdekat kedua ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total energi ikatan logam BCC. Dan yang kedua, selain itu entropi yang lebih besar dari struktur BCC yang kurang padat memberikan keunggulan stabilitas dibandingkan FCC yang lebih padat pada suhu tinggi. Akibatnya beberapa logam yang memiliki struktur padat pada suhu kamar bertransisi ke struktur BCC pada suhu lebih tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke difusi. Difusi atau pergerakan terjadi pada logam padat dan paduan padat dalam berbagai cara. Proses kekosongan adalah salah satu contoh umum difusi. Situs terbuka dalam kisi adalah jenis yang umum cacat kristal. Dan atom dapat berpindah ke situs kisi yang kosong. Hal ini dapat terjadi jika sebuah atom yang bersoscilasi atau duduk pada situs kini bisa memiliki energi panas yang cukup untuk melompati celah tersebut ke situs kosong di dekatnya. Proses difusi kosongan ini merupakan mekanisme dasar gerak atom dan merupakan mekanisme yang paling umum untuk difusi atom dalam zat padat. Adanya kekosongan merupakan suatu kondisi keseimbangan dan jumlah kekosongan meningkat secara eksponensial seiring dengan kenaikan suhu sebagai berikut. Dan sebagaimana telah disebutkan, pergerakan atom dalam struktur kisi juga terjadi melalui dua jenis cacat garis, dislokasi tepi dan dislokasi ulir. Penerapan tegangan yang cukup besar dapat mengakibatkan pergerakan cacat kisi melalui struktur kristal. Penerapan tegangan berkelanjutan yang melampaui batas elastis inilah yang menyebabkan perubahan permanen pada ukuran atau bentuk suatu material yang dikenal sebagai deformasi permanen atau plastis. Informasi ini tandai dengan fakta bahwa ketika diterapkan, faktor meningkat secara eksponensial sebagai fungsi suhu absolut. Tenaga dihilangkan, material tidak kembali ke bentuk semula, bergantung pada ukuran relatif atom zat terlarut dan pelarut dalam larutan pada substitusi dan interstial. Atom zat terlarut biasanya mendistorsi struktur kristal sampai batas tertentu. Distorsi ini membuat bidang slip kristalografi menjadi kasar, sehingga atom dapat bergerak dengan mudah dan mengurangi atau menghambat pergerakan dislokasi di seluruh struktur kristal. Hal ini meningkatkan ketahanan terhadap deformasi plastis atau permanen dan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan inheren material. Sekarang kita masuk ke solusi padat. Sebuah larutan padat terbentuk ketika dua atau lebih unsur bercampur satu sama lain dalam kisi kristal. Atom-atom suatu unsur memiliki kisi unsur kedua, membentuk semacam kemitraan, namun tersebut disebut zat terlarut. Tuan rumah disebut pelarut. Hanya ada satu pelarut, tetapi mungkin ada lebih dari satu zat terlarut yang terlibat. Pelarut selalu memiliki jumlah atom terbanyak, sedangkan atom terlarut dalam kisi padat pelarut. Oleh karena itu istilah solusi solid. Kita bisa melihat ada dua, yaitu tipe interstitial. Kita bisa melihat ada dua, yaitu tipe interstisial dan tipe substitusi. Yang pertama, tipe interstisial, yaitu yang mana atom-atom terlarut jauh lebih kecil daripada atom-atom pelarut dan berada dalam ruang di antara atom-atom yang lebih besar. Yang kedua yaitu tipe substitusi, di mana pelarut atom-atom tersubstitusi pada posisi atom-atom pelarut. Sekarang kita lanjut ke alotropi besi. Panas memacu pergerakan atom melalui difusi, dan pemanasan besi atau baja dapat menyebabkan atom besi menyusun ulang dirinya menjadi berbagai jenis kisi kristal. Pergeseran atom ke dalam struktur kristal yang berbeda adalah transformasi. Atom terus bergerak. Ketika suhu meningkat, atom-atom menjadi lebih berenergi sehingga lebih mungkin memiliki energi yang cukup untuk melepaskan diri dari ikatannya dengan atom-atom tetangganya.
Pada titik tertentu, suhu yang dicapai cukup untuk menyebabkan pencairan. Dalam cairan, jarak atom-atomnya lebih jauh dibandingkan pada padatan yang bersangkutan. Misalnya, kepadatannya dari baja karbon biasa yang dipanaskan hingga menjadi cair, kira-kira 20% lebih rendah daripada baja yang sama dalam bentuk padat. Fase cair tidak memiliki urutan padatan yang jauh, tapi interaksi yang kuat masih terjadi antara atom-atom tetangga dalam cairan, tidak seperti gas. Bisa kita lihat pada gambar 2.35, kurva pemanasan dan pendinginan besi murni dengan temperatur kritis 2 fase Fahrenheit, kubik berpusat badan, dan fase austenit, kubik berpusat muka. Untuk definisi suhu kritis yang lebih rendah atau AC, AR, dan AE yang menjelaskan efek paduan karbon pada pembentukan wilayah 2 fase, yaitu delta tambah Y. Oke, kita lanjut ke peleburan. Kita bisa lihat pada gambar 2.36, yaitu titik lebur berbagai logam. Secara berkala, informasi lebih rinci tentang solid, proses, dan karakteristifikasi. Oke, sekarang kita masuk ke peleburan. Struktur skala makro atau struktur makro adalah skala panjang dengan urutan 1 mm sampai 1 meter. Elemen skala makro termasuk rongga penyusutan TY, makro segregasi, retakan, kekasaran permukaan, dan dimensi pengecoran. Butir kolumnar yang tumbuh ke dalam adalah contoh struktur makro pemadatan. Kedua ada struktur skala meso. Adalah skala panjang di urutan 10 sampai 4 meter. Hal ini memungkinkan deskripsi fitur mikrostruktur pada tingkat butir tanpa menyelesaikan seluk-beluk struktur butir. Kita bisa lihat pada gambar 2.36, diagram fase kesetimbangan paduan biner perak atau AG dan tembaga atau CU titik lebur berbagai logam. Ada tungsten, titanium, molybdenum, niobium, kromium, zirconium, platinum, titanium, iron, nikel, manganes, koper, gold, silver, aluminium, magnesium, zinc, lead, tin, gallium, air, dan merkuri. Dan ini ada struktur solidifikasi. Ada gambar 2.35. Kita bisa melihat struktur solidifikasi, kurva pemanasan dan pendinginan besi murni dengan temperatur kritis 2 fase Fahrenheit atau kubik berpusat badan, dan fase austenit atau kubik berpusat muka. Struktur skala mikro atau struktur mikro ada di urutan 10 sampai 6 sampai 10 sampai 5. Skala mikro menggambarkan morfologi kompleks butiran pemadatan dalam pengecoran suara, sifat mekanik bergantung pada struktur pemadatan pada tingkat skala mikro. Dan kedua ada struktur skala nano atau skala atom berada di urutan 10 sampai 9 nanometer atau nm. Dan morfologi atom antarmuka pada cair pada skala ini, nukleasi dan kinetika pertumbuhan solidifikasi dibahas dalam kaitannya dengan perpindahan atom individu dari cair ke padat. Fitur seperti dislokasi dan atom individu diamati dengan bantuan mikroskop elektron dan menggunakan diagram fase kesetimbangan. Diagram fase kesetimbangan adalah alat penting dalam memahami pengaruh komposisi paduan, pemadatan, dan pemprosesan termal dalam keadaan padat pada struktur mikropaduan dan sering digunakan untuk menentukan suhu pemadatan dan leleh, jalur pemadatan dan fase kesetimbangan yang dihasilkan, bentuk dan komposisi kimianya. Diagram fase adalah alat mendasar yang dapat digunakan untuk memahami pengaruh suhu dan tekanan pada larutan padat, struktur kristal, dan senyawa kimia. Oke, sekarang kita masuk ke termodinamika kimia. Yang
terbagi menjadi dua, yaitu entalpi dan kapasitas panas. Kandungan panas suatu bahan dalam termodinamika disebut sebagai entalpi atau H. Entalpi mewakili jumlah energi dalam suatu sistem yang mampu melakukan kerja mekanis, dan karena kandungan panas total sistem terisolasi sebanding dengan jumlah material yang ada, entalpi biasanya ditabulasikan sebagai energi per satuan massa atau disebut dengan entalpi spesifik. Satuan umum entalpi spesifik adalah joule per mol, kalori per gram, atau BTU per pon. Perubahan entalpi dengan perubahan suhu atau T dalam kondisi keseimbangan didefinisikan sebagai panas spesifik atau kapasitas panas dalam Celsius dari suatu bahan. Kapasitas panas pada tekanan konstan ditentukan oleh Cp sama dengan delta H per delta T. Entalpi dan kapasitas panas mengatur keadaan termal suatu sistem dan panas yang dihasilkan atau diserap oleh reaksi kimia. Variabel-variabel ini sangat penting untuk menetapkan kebutuhan energi untuk proses kimia, untuk menentukan laju pemadatan, dan untuk proses perlakuan panas. Yang kedua yaitu kesetimbangan kimia dan energi bebas Gibbs. Kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana komponen-komponen kimia suatu sistem tidak mempunyai kecenderungan untuk berubah. Dalam sistem mekanik, kesetimbangan dipahami sebagai kondisi di mana energi potensial berada pada titik minimum. Untuk sistem kimia pada suhu dan tekanan konstan, pernyataan analog untuk kesetimbangan kimia dikembangkan oleh J. Willard Gibbs pada tahun 1873 dengan persamaan termodinamika. Fungsi sekarang disebut sebagai fungsi energi bebas Gibbs atau G dengan satuan G. Gibbs menggambarkan fungsi tersebut sebagai ukuran jumlah kerja mekanis terbesar yang dapat diperoleh dari sejumlah tertentu suatu zat dalam keadaan awal tertentu tanpa meningkatkan volume totalnya atau membiarkan panas berpindah ke atau dari benda luar, kecuali seperti pada air proses dibiarkan dalam kondisi awalnya. Lalu kita tiba di perubahan fase. Pembentukan fase pada paduan dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi paduan. Beberapa paduan merupakan larutan padat sederhana, yaitu isomorf, pada rentang konsentrasi paduan yang lengkap seperti pada sistem tembaga nikel. Kebanyakan paduan bagaimanapun tidak mempunyai sistem fase yang sederhana. Biasanya unsur-unsur paduan memiliki perbedaan yang signifikan dalam ukuran atom dan struktur kristalnya, sehingga ketidaksesuaian tersebut dapat memaksa pembentukan fase kristal baru yang lebih mudah mengakomodasi unsur-unsur paduan dalam bentuk padat. Misalnya, perbedaan ukuran atom dan berat besi dan karbon merupakan salah satu alasan terbentuknya fasa dan atau unsur tambahan baru. Seperti bisa kita lihat pada gambar 2.40, ilustrasi aturan pengungkit untuk menentukan komposisi fasa pada titik tengah sepanjang garis solidus dan liquidus. Dalam beberapa kasus, transformasi eksotermik tertunda dan material mungkin berada dalam kondisi metastabil. Meskipun reaksi eksotermik secara teori dapat terjadi secara spontan, sejumlah kecil energi seringkali diperlukan untuk memulai transformasi. Misalnya, baja karbon biasanya mengandung semenit atau Fe3C yang merupakan fase yang dapat memiliki morfologi berbeda, mulai dari distribusi seragam, endapan bola yang relatif halus yang disebut sebagai kondisi berbentuk bola, hingga morfologi trombosit bergantian yang disebut perlit. Kondisi spheroidis adalah kondisi yang lebih stabil secara termodinamika. Namun tanpa aktivasi termal, proses perubahan mungkin lamban. Inilah sebabnya mengapa perlit tetap menjadi perlit pada suhu kamar, bukannya berubah menjadi kondisi berbentuk bola. Faktanya, bentuk kesetimbangan karbon yang sebenarnya dalam paduan besi karbon adalah grafit, bukan sementit. Namun, waktu yang diperlukan untuk transformasi sangat lama, sehingga struktur besi semenit dianggap kuasi kesetimbangan. Pada semua komposisi non-eutektik, komposisi fasa padat dan cair, serta jumlah fasa pada dan cair pada bahan yang dipadatkan, sebagian dapat dihitung dengan cara yang sama seperti pada sistem isomorf. Demikian pula jika suhu mendekati suhu liquid, sebagian besar akan terdapat cairan dan komposisi cairan akan mendekati komposisi sebagian besar paduan. Jika suhunya mendekati suhu solidus, maka akan terdapat sebagian besar bahan padat dan komposisi padatan akan mendekati komposisi keseluruhan. Perbedaannya adalah
komposisi cairan yang tersisa sesaat sebelum pemadatan bukanlah unsur dengan titik leleh lebih rendah seperti pada diagram isomorf, melainkan komposisi eutektik itu sendiri. Oke, sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.